warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu senang sekali masih bisa bertemu dengan anak-anak semua hari ini, meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Bagaimana? Masih semangat? Harus semangat dong. Apapun keadaannya, kita harus tetap semangat, oke? Nah, kan kita ini masih di era pandemi ya. Alangkah baiknya kalau kita itu mematuhi protokol kesehatan dengan cara kita tetap memakai masker kalau kita mau keluar, meskipun sudah diperbolehkan untuk tidak memakai masker. Jadi hari ini Ibu akan membahas materi tentang mekanisme kerja bursa efek. Nah, apa sih tujuannya dijelaskannya dari materi mekanisme kerja bursa efek ini? Tujuannya adalah yang pertama, agar anak-anak bisa mengidentifikasi pasar primer dan pasar sekunder. Yang kedua, agar anak-anak bisa mengidentifikasi penjualan dan pembelian surat berharga. Yang ketiga, agar anak-anak dapat mengidentifikasi Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saat kita atau seseorang atau bahkan perusahaan ingin memulai bisnis baru, tentunya membutuhkan apa? Iya, benar. Membutuhkan modal atau dana untuk mengembangkan suatu bisnisnya. Mereka dapat menerbitkan saham untuk menutupi kebutuhan akan modal. Individu ini disebut dengan emiten. Apa sih emiten itu? Emiten adalah pihak yang menawarkan saham kepada para eksternal atau juga pihak yang meminta bantuan kepada para investor. Dan pasar modal adalah tempat bertemunya para emiten dengan para investor untuk melakukan transaksi jual beli saham. Dan pasar modal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar primer dan yang kedua pasar sekunder. Apa sih kira-kira pasar primer? Pasar primer adalah tempat pertama kali menawarkan saham kepada pihak eksternal. Lalu, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pasar sekunder itu? Iya, pasar sekunder adalah tempat para investor melakukan transaksi jual beli saham dengan investor lain. Jadi, yang menjual saham adalah investor dan yang membeli saham juga investor. Kira-kira apa sih perbedaan dari pasar primer dan pasar sekunder tadi? Perbedaannya, kalau pasar primer belum tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI, sedangkan kalau pasar sekunder sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sehingga pasar sekunder ini mudah untuk mencari investor. Mengapa demikian? Karena perusahaan atau bisnis di pasar sekunder ini sudah lama, jadi perusahaannya sudah go public, sehingga mudah untuk mencari investor. Sedangkan pasar primer, perusahaannya masih baru, jadi sulit untuk mencari investor karena investor belum yakin kalau nanti dia investasi di pasar primer ini bisa berkembang atau tidak, seperti itu. Nah, dari pembahasan materi yang pertama ini, apakah anak-anakku semua ini sudah paham? Sudah? Wah, pintar sekali, tepuk tangan. Kemudian untuk materi yang kedua,
yaitu penjualan dan pembelian surat berharga. Coba, ada yang tahu apa sih contoh dari surat berharga itu? Iya benar, contoh dari surat berharga itu ada saham dan obligasi. Nah, kemudian untuk proses penjualan dan pembelian dari surat berharga ini akan dijelaskan oleh teman saya. Penasaran? Mari kita saksikan bersama-sama. Halo semuanya. Untuk proses pembelian dan penjualan surat berharga ini akan saya jelaskan ya. Prosesnya agak panjang, jadi perhatikan dengan baik-baik ya. Hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan transaksi jual beli saham, Anda harus menghubungi perusahaan efek dan membuka rekening. Lalu, Anda dapat melakukan penjualan secara online. Setelah itu, kesepakatan harga antara Anda dengan penjual saham terjadi proses tawar-menawar di dalam sistem BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian, data tersebut akan masuk ke dalam clearing dan penjaminan serta ke lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk proses pemindahbukuan rekening. Berikutnya, Anda nanti akan mendapatkan konfirmasi dari perusahaan efek tersebut. Kemudian, setelah 3 hari, Anda nanti akan menerima bukti kepemilikan efek dan si penjual saham tadi akan mendapatkan dana dari penjualan saham tersebut. Sudah ya, untuk penjelasan dari proses pembelian dan penjualan surat berharga ini, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Adelina. Wah, terima kasih untuk teman saya yang sudah menjelaskan tentang proses penjualan dan pembelian surat berharga. Bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah sudah paham dari penjelasan proses penjualan dan pembelian surat berharga tadi? Sudah? Wah, pintar sekali. Tepuk tangan. Oke, dan yang selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira apakah ada yang tahu apa sih OJK itu? Iya, benar sekali. Jadi, OJK merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas mengatur, membina, serta mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal dalam melaksanakan prosedurnya. Nah, jadi intinya OJK inilah yang menegakkan aturan main di pasar modal. Gimana untuk materi yang terakhir ini? Apakah bisa dipahami? Apakah anak-anakku semua ini sudah paham? Sudah? Wah, pintar sekali. Tepuk tangan. Kalau sudah paham dari materi yang Ibu sampaikan,
Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A tugasnya mencari contoh dari pasar primer, dan untuk kelompok B tugasnya mencari contoh dari pasar sekunder. Nah, bisa dicari melalui internet, kemudian nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, mengenai tugas yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Kalau sudah, mari kita melakukan review sedikit dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yaitu tadi ada 3 poin. Poin yang pertama tadi kan kita membahas pasar primer dan pasar sekunder. Dan yang kedua yaitu tentang penjualan dan pembelian surat berharga. Dan yang terakhir yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK. Nah, tadi coba kita ulang kembali. Nah, tadi kan pasar modal ada 2, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Coba, apa sih tadi perbedaan dari pasar primer dan pasar sekunder? Iya benar, jadi perbedaannya kalau pasar primer belum tercatat di BEI, sedangkan pasar sekunder sudah tercatat di BEI. Oke lanjut, tadi mengenai penjualan dan pembelian surat berharga. Nah, tadi apa saja contoh dari surat berharga? Iya, ada saham dan ada obligasi. Oke, selanjutnya yang terakhir tadi kan ada Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK. Apa sih tadi tugasnya dari OJK ini? Iya, benar sekali. Jadi, tugas dari OJK ini adalah mengatur, membina, serta mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal dalam melaksanakan prosedurnya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan dan seru? Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman saya yang telah membantu materi saya hari ini. Oke, jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan ya. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterima dan dipahami oleh anak-anak semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.